Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Pengertian sunnah sholat adalah hal-hal yang apabila dikerjakan di dalam sholat akan menyempurnakan sholat dan mendapat pahala. Tapi apabila ditinggalkan, tidak berdosa dan sholatnya tetap absah. Sunnah sholat dibagi menjadi dua macam, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sedangkan sunnah ab'ad yaitu sunnah sholat yang apabila ditinggalkan karena lupa, hendaknya diganti dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi dilakukan sebelum salam yang pertama. Adapun sunnah hayat adalah sunnah sholat yang apabila ditinggalkan karena lupa, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana baca sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang termasuk sunnah ab'ad yaitu pertama, membaca tasyahud awal. Kedua, duduk tasyahud awal. Ketiga, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Keempat, membaca doa kunut. Kelima, sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan yang termasuk sunnah hayat, pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kedua, bersedekap ketika berdiri. Bagian ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Keempat, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Keenam, mengangkat tangan ketika ruku, iktidal dan berdiri setelah at-tahiyat awal. Ketujuh, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kedelapan, duduk iftirosh ketika duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal. Kesembilan, duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Dan yang terakhir, membaca salam yang kedua sambil menoleh ke arah kiri. Apa itu yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat yaitu hal-hal yang apabila dikerjakan di dalam sholat menjadikan sholatnya tidak absah. Tapi yang termasuk hal-hal yang membatalkan sholat yaitu tidak mengerjakan salah satu rukun sholat, berbicara selain bacaan dengan sengaja. Ketiga, banyak bergerak selain gerakan dalam sholat secara berturut-turut. Keempat, berhadas kecil ataupun hadas besar. Kelima, terkena najis. Keenam, terbuka auratnya dengan sengaja. Keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Ketujuh, niat keluar dari sholat. Niat untuk membatalkan sholat. Kesembilan, membelakangi kiblat atau menghadap di belakang kiblat.
Dan yang terakhir, ke-10, yaitu tertawa berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.